Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Untuk melanjutkan kajian kitab salaf, yaitu kitab Masailun Nikah. Salam kesemuanya untuk konco-konco batur, senior, santri, dimanapun kalian berada. Semoga kita hidupnya selalu diberkahi oleh Allah, diberikan kesehatan, umur panjang, rezeki ingkang kathah, amin ya rabbal alamin. Salam kesemuanya bagi senior santri, khususnya santri Kaliwungu. Kulo pernah nyantri di Kaliwungu, tapi nyantrinya baru sebentar, tapi alhamdulillah sedikit saya mentransfer ilmu yang saya pernah kaji di dalam pesantren. Sangat sedikit sekali, mudah-mudahan manfaat. Ini mah hitung-hitung betah-betah nasen ngaji. Jadi bagaimanapun juga caranya, ini mohon maaf bila mana saya kajian secara online itu tidak sopan, tidak gimana, ini sambil rokok sambil ngopi. Tujuan teknis saya tidak betah saja gitu ya. Monggo sareng-sareng bahwa melanjutkan kajian kitab Masailun Nikah, bahwa kemarin menjelaskan tentang hukum tajdidun nikah, yaitu memperbarui nikah, mengulangi akad nikah. Di sana terdapat khilafiyah juga ada, tapi mayoritas ulama salaf, ulama dulu dan ulama modern itu dihukumi boleh tajdidun nikah. Dihukumi boleh tajdidun nikah dengan tujuan menguatkan akad nikah kita, menguatkan akad kita. Ya seperti tadi, ya sebagaimana kemarin saya jelaskan, itu kan banyak yang berlaku di daerah-daerah. Mengulangi akad nikah itu Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa amadana fi dharaini amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kama fi qiratil ain sahifah 164. Ma hukmu tajdidun nikah niki wonten termaksud dalam kitab Qiratul Ain. Ma hukmu tajdidun nikah, ma iku apa hukmu tajdidun nikah utawi hukume tajdidun nikah. Apa hukumnya tajdidun nikah? Di sana dalam kitab Qiratul Ain al-jawab utawi jawabane iku annahu iku satemene wong idza qasada iku dalam nalikane nejo utawa niat sapa wong bi kelawan tajdidun nikah atta ida ing wataken pala baksa mangko ora ana bahaya iku maujud bi kelawan tajdidun nikah. Lakinal ula tetap ine utawi luwih utama iku tarku iku ninggal tajdid. Wallahu utawi Gusti Allah iku a'lam iku dat kamudan dat kawit ngerti. Dalam kitab Qiratul Ain bahwa ma hukmu tajdidun nikah, apa hukum tajdidun nikah, dijawab jika tujuannya itu menguatkan nikah itu boleh-boleh saja. Fala ba'sa bih, itu tidak masalah, tidak membahayakan. Monggo panjenengan setiap tahun mengadakan ulang akad nikah, setiap tahun mengadakan mengadakan akad nikah lagi. Ya tujuannya supaya kuat saja pernikahan kita. Tujuan kita biar kuat, rumah tangga kita kuat menghadapi permasalahan bisa tetap tabah, sabar, saling mendukung, saling memberi motivasi. Ya, itu. Jadi tidak masalah. Monggo barangkali itu diultahkan, yaitu bukan ulang tahun kelahiran saja, ulang tahun pernikahan kita juga perlu diriayakan, begitu ya. Namun lakinnal ulatarku, tetapi lebih sayangnya, lebih utama itu tidak masalah. Itu
itu enggak perlu kita tajdidun nikah. Tajdidu aktin nikahi utawi nganyarake akad nikah iku la yujib iku ora majibake apa tajdid mahron ing mahar jadidan kang anyar teka. Memperbarui akad nikah itu tidak mewajibkan membayar mahar kembali, jadi tidak perlu mengurangi memberikan mahar, tidak perlu. Soalun ayah ada soal utawi kikono suwiji pitakon ma iku kauluka, ma iku apa kauluka utawi ucapane sira kabeh iman ing dalam wong jaddada kang ngenyar-ngenyarake sapa wong nikahahu ing nikahe wong. Lah saiki ana pertanyaane, terus bagaimana ijab kabulnya bagi orang yang mengerjakan tajdidun nikah itu? Ya, ijab kabulnya bagaimana bagi orang tajdidun nikah? Apa itu sama dengan pernikahan yang pertama, akad nikah yang pertama? Fal yajib mengkopoto wajib alai ngatasi man au yusannu utawa den sunake opo ayu iya opo nyen toh aweh peparing sapa wong ha ing wong wadon as-shadaqah ing mas kawin marotan ing dalem saambalan saniatan kang kaping pindho lidzikrihi krono den tuture mahar bil akdi ing dalam akad al jadidi kang anyar aula utawa ora sawa uniku padha uga tolak utawi nyentoh nalak ing mar'ah sapa azauju sapa zauj ba'da dalika ing dalem sawise mengkono tajdid aula utawa ora talak. Kemudian fala yajibu alaihi au yusannu au yu'tiya, apakah wajib atau disunahkan memberikan mas kawin untuk kedua kalinya dalam tajdid? Karena dalam ijab kabul itu kan menyebutkan mas kawin ya, padahal menyebutkan mas kawin itu hukumi sunnah ya. Ya karena penyebutan mahar atau mas kawin dalam akad yang baru atau tidak ada penyebutan, baik tidak ada penyebutan. Sama halnya itu sang suami itu mentalak istri setelah tajdid atau tidak. Al jawabu tawi jawaban iku la yajibu alaihi ayyujaddida shadaqah. Liku la yajibu ora wajib ali ngatasi zauj apa ayyujaddida penyentuh ngenyar-ngenyarake sapa zauj shadaqon ing mas kawin wa tajdidu sigoti akdin nikah utawi ngenyar-ngenyarake sekot akad nikah. Fa inna, jadi jawabannya tidak wajib memberikan mas kawin. Wa tajdidu sigoti akdin nikah utawi tajdid ngenyar-ngenyarake sekot akad nikah. Fa inna mahiya mongko iku utawi angin pestine utawi sigot iku litakid iku krono ngokuaken. Tidak apa-apa. Jadi tajdidun sigot itu tidak apa-apa, kita ijab kabul sebagaimana akad yang pertama. Itu tidak apa-apa. Itu tujuan litakid saja, itu litakid. Itu sekedar menguatkan saja, tidak masalah. Wal ulai tawi kang pertama wallahu subhanahu wa ta'ala iku a'lam iku dat kang mudane. Fafil anwar lan ing dalam kitab anwar aju susani sahibah 88 walau aqda lan lamun akad sopon zauj bisri kelawan lirih akad sirih bi alfin kelawan bayar mahar sewu wa fi alaniyati lan ing dalem tingkah ngedeng bi alfaini kelawan mahar 2000 wa huma lan utawi akadaini iku muttafaqun iku den sepakati karone ala baqail aqdil awwali ing atase tetepe akad al awwali kang pertama.
Fal mahru mangko tawi mahar iku alfun iku 1000. Andaikan ada akad siri dan akad ya terang-terangan ya, disaksikan dengan tetangga, disaksikan dengan saudara dan sebagainya. Ya kalau sekarang itu kalau akad siri identiknya adalah orang yang melangsungkan akad pernikahan tanpa tercatat oleh pemerintahan, gitu ya. Akad siri. Akad siri ini tuh terjadi di akad siri memberikan mahar itu 1000. Setelah kita dilangsungkan akad yang kedua itu memberi 2000. Dan kedua akad tersebut sepakat bahwa akad pertama itu sah. Ala baqail aqdil awal. Sah, sepakat akad yang pertama itu sah, tidak batil. Maka yang diambil yang jadi pegangan mahar itu adalah 1000 alfun, yaitu akad yang pertama yang berupa akad siri bi alfin dengan 1000, membayar mahar 1000. Walau jaddata lamun ngenyar-ngenyarake sapa rajulun nikahu zaujatihi ing nikahi istri atau bojo wadone rajul lazima mangko wajibu ing rajul apa mahrun akhari apa mahar akhar li'annahu krono satemene rajul li'annahu krono tajdidur rajul nikah iku ya iku ikrarun iku ngakoni bil furqati kelawan pegatan wayang pati wayan takisu lan dadi kurang bihi kelawan tajdid apa atolah apa wayah tajilan putus sapa rajul wayah tajilan putus apa tajdid nan tadi ila tahlil maring oleh ngalalake bil mar'ati mar'atin dalam wong wadon asalisati kang kaping 3. Andaikan ada seorang lelaki ya memperbarui akad nikahnya pada istri, maka wajib memberi mahar karena itu adalah bentuk pengakuan seorang laki-laki bahwa dirinya itu terpisah atau bercerai dengan istrinya. Ini andaikan panjenengan menganggap mengulangkan tajdidun nikah ya, ada sesuatu hal emang ada yang mewajibkan untuk tajdid itu ya. Berbeda dengan kasus yang pertama. Kasus pertama itu hanya untuk litakid ya. Itu tujuan kan menguatkan nikah saja. Tapi kalau di sini ini seolah bagi suami itu mengadakan tajdidun nikah itu bahwa nikah kita itu rusak gitu ya. Ya kalau kita rusak emang harus tajdidun nikah. Kalau rujuk kita rujuk lagi harus tajdidun nikah. Itu kalau rujuknya itu di luar masa iddah. Ini jadi bentuk perlakuan atau pengadaan pembaruan tajdidun nikah ini adalah itu termasuk pengakuan bahwa dirinya itu terpisah dengan istri, dan secara otomatis talak akan berkurang. Dan kalau 3 kali berulang kali sampai ke 3 kali maka membutuhkan halil jika itu kembali bisa rujuk, itu membutuhkan muhal. Ya, jadi kasus yang kedua ini emang sebuah pengakuan bahwa kita itu pisah atau bahwa kita itu emang menjatuhkan talak kepada istri. Saya menjatuhkan istri, saya mau rujuk,
tapi ini sudah lama saya mengucapkan talak seumpama itu udah keluar dari masa iddah, maka kalau rujuk lagi kan harus tajdidun nikah. Wa fi nihayal muhtad lan ing dalem nihayatul mustad ila syarhil minhaj ajus 21 sahifah 483 bayat juzu rupane yo bayat olih mongko olih apa tajdidun nikahi apa ngenyar-ngenyarake nikah ba'da taqarrurin indal wasawise bolan baleni min ghairi hasdin kelawan tanpa ngetung dan etung wa khairan milihu ing tajdidun nikah pada tikrar jawazu tajdid maksudnya sapa kasirut sapa pira-pira ulama akeh min ashabina saking pira-pira kanca ulama kita al mutaqaddimina kang dingin-dingin kabeh wa mutaakhirina lan ulama akhir kabeh wa afta lan awe fatwa bi kelawan jauz azwij tajdidun nikah sapa al-Bulkini sapa Imam al-Bulkini mutaqarraran alih bolan balik. Pada inti kesimpulan dari kajian kitab salaf dari kemarin sampai pertemuan sekarang ini bahwa hukum tajdidun nikah itu boleh saja, sekalipun bolak-balik setiap tahun ya berulang kali itu boleh, tapi tetap yang lebih utama itu meninggalkan tajdidun nikah. Ataupun hal-hal yang lain yang tadi khilafiyah tentang itu dapat mengurangi atau membayar mas kawin, wajib membayar kawin atau mengurangi talak dan lain sebagainya, itu tujuannya itu kehati-hatian kita. Jadi di situ ada titik yang perlu diwaspadai. Ya, jangan sampai kita tajdidun nikah kalau kita berniat emang harus melakukan tajdidun nikah, berarti secara otomatis kita itu dalam ikatan pernikahan kita itu terusak. Ya. Karena gara-gara mungkin kita mengakui mentalak istri saya, ya, fasid dan lain sebagainya, dan itu emang wajib tajdid, tidak, hukumnya tidak zawaj lagi. Ini kalau gambaran yang kedua dalam kitab Anwar, ya, itu ada sebuah pengakuan bahwa kita itu terpisah, telah bercerai. Kalau sudah bercerai emang bisa mengurangi jumlah talak kita. Tapi kalau sekedar kita menguatkan, ya, inti dari pembahasan ini hanya sekedar kita menguatkan rumah tangga, menguatkan nikah, menguatkan tujuan kita awal dalam pernikahan, dalam rumah tangga, itu boleh-boleh saja. Dan ini pendapat mayoritas ulama, para ulama, baik ulama salaf atau ulama modern, dan difatwakan juga Imam Al-Bulkini tentang pengulangan tajdidun nikah setiap tahun atau setiap bulan dan lain sebagainya. Itu pertemuan yang kemarin, dan yang kedua kali ini pada intinya demikian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silahkan, boleh tajdidun nikah, boleh, tidak mengapa, tidak membahayakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nikahu fasid ailau nakhat, insyaallah nanti teruskan kembali, kita akhiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.